Di Instagram kemarin gue open question box buat nanyain tentang diri gue. Agak too much information sebenarnya, tapi ya karena banyak banget yang DM gue sebenarnya, Kak, lo tuh siapa sih gitu, banyak pertanyaan-tanya. Jadi ya udah gue bikin aja video di sini. Langsung aja gue bacain pertanyaan-pertanyaannya. Oke, oh ya, sebelumnya mungkin gue kasih basic information dulu kali ya. Nama gue Dena, guys. Dena Haura, panggil aja Dena. Sekarang gue tuh umur 21 tahun menuju 22 tahun. Tahun ini, tahun 2020 gue 22 tahun. Oke, langsung aja ya. Kak, tanggal lahirnya berapa? Nah, ini ngobrolin soal tanggal lahir, sebenarnya gue tuh kurang suka ya untuk ngasih tahu tanggal lahir, karena menurut gue itu bukan sesuatu yang harus orang tahu gitu. Cuman kalau misalnya tahun, it's okay lah. Gue tuh kelahiran tahun 98. Definisi ulang tahun menurut Kak Dena. Oke, kalau ulang tahun menurut gue itu adalah sesuatu yang sangat-sangat privasi. Mungkin gak semua orang menganggap ulang tahun itu privasi, tapi kalau gue pribadi sih menganggapnya itu sesuatu yang tadi gue bilang gak harus orang tahu gitu. Dan gak harus dirayakan kalau untuk gue. Karena apa ya, ulang tahun itu kan kita berkurangnya umur gitu. Nah itu perfect timing banget buat gue untuk review nih, selama ini gue udah ngapain aja kayak gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dirayakan menurut gue gitu. Tinggi badan Kak Dena berapa? Ini banyak banget yang nanyain. Tapi kalau untuk kepo doang atau kepentingan yang apa ya, yang mungkin gak ada kepentingan ya bahkan ini, gue gak akan ngejawab sih, soalnya what for? Kak Dena keturunan bule, hehe. Kayak bule gak? Enggak. Muka gue lokal cuy. Ini banyak yang nanya sih sebenarnya, kakak asli orang mana sih? Jadi bokap gue itu Sunda, Lampung. Nyokap gue Surabaya. Tapi mereka bertemu di Jakarta dan menikah di Jakarta, dan gue lahir di Jakarta. Jadi gue orang mana nggak tahu, mungkin Afrika. Berapa bersaudara, Kak? Ya gue tuh 2 bersaudara. Gue punya adik cowok namanya Rama. Dan ya udah 2 bersaudara. Oh iya, sebenarnya banyak banget sih yang nanyain ke gue, Kak. Biasanya seringnya tuh upload foto bertiga aja, sama adik sama bokap doang. Nyokap tuh kemana sih? Nah ini sebenarnya kalau dulu-dulu nih menurut gue pertanyaan yang lumayan sensitif ya, dan gue nggak mau jawab gitu. Cuman sekarang kayaknya bakal gue share deh ke teman-teman, it's okay. Jadi nyokap gue itu udah meninggal tahun 2008 waktu gue umur 10 tahun. Nah nyokap gue sakit breast cancer dan meninggalnya di Guangzhou, Cina. Waktu itu lagi berobat. Dan akhirnya meninggal di sana, terus dibawa ke Indonesia, dimakamkan di Jakarta gitu. Bisa main gitar sejak kapan? Gue tuh main gitar sejak kayaknya kelas 4 atau 5 SD ya. Karena waktu itu emang dilesin sih. Jadi bokap gue itu suka banget sama musik dan pengen banget anak-anaknya jadi musisi. Buktinya adek gue si Rama tuh namanya Mozart. Mozart kan pemain piano klasik ya. Dan waktu nyokap gue hamil adek gue tuh, bokap tuh suka banget dengerin instrumennya Mozart. Jadi makanya nama adik gue Rama Mozart. Jadi gue bisa main gitar dari kelas 4 atau 5 gitu, gue lupa banget. Kenapa suka musik? Oke, jadi kenapa gue suka musik? Karena gue suka musik tuh ditanemin gitu loh dari orang tua. Ditanemin untuk belajar musik. Jadi emang gue dari kecil tuh belajar musik gitu. Cuman kalau sekarang ditanyain suka musik atau enggak, sebenarnya biasa aja sih. Kalau dulu karena emang gue ngeband guys, ceritanya dulu emang sibuknya di musik gitu. Jadi memang ya, jadi harus suka, harus update terus dan harus dengerin terus gitu. BTW ada nih suara gue yang dulu nih, cover-coveran gue zaman dulu. Salah password. Oh ya, ini band gue nih waktu jamming. Kayak nggak tahu ya, ini kayak kacau banget sih, 6 tahun lalu. Gak kuat, pusing. Oh, ada suara gue 8 tahun lalu, guys. Rolling in the deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing it out the dark. Anak kecil banget, gak kuat gue dengernya. Ya Allah. Oh, ada lagi nih sama band gue satu lagi. Ini 6 tahun lalu juga. Oh ya, kayaknya gue tuh memang
aktifnya tuh 2012-2013an sih ngeband. Ya agak cempreng gitu ya, soalnya waktu itu gue lagi mereformasi karakter suara, ya lebay lah. Pokoknya gitu, gue lagi mencoba untuk jadi anak punk dulu. Jadi ya gitu, kalau misalnya tanyain suka musik atau enggak, sekarang biasa aja. Cuman dulu memang karena tuntutan dan memang ya lagi nyelam-nyelamin hobi lah, explore diri. Jadinya emang suka banget dan berkecimpung di situ. Oke, Kak lebih suka gunung atau pantai dan kenapa? Gue lebih suka gunung karena panas cuy kalau pantai. Gunung tuh kan kayak adem, sejuk. Nah gue lebih suka yang adem-adem gitu. Dan gue lebih suka yang gak basah. Kalau pantai kan dia kan snorkeling gitu, terus kayak main-main di laut lah, main-main di pinggir-pinggir, dan itu gue kayak kurang comfort aja untuk pakai baju terus kayak basah gitu. Keluar negeri terus, ngapain Kak? Traveling atau ada hal lain? Well, kalau keluar negeri itu sebenarnya gue nggak terus sih. Terakhir gue keluar negeri itu kayaknya November 2019, sekarang Mei 2020. Dan biasanya gue kalau keluar negeri itu memang sudah ditetapkan sih untuk belajar aja atau untuk ibadah gitu. Jadi memang itu kesepakatan gue dengan diri gue pribadi, dan akhirnya gue kasih tahu ke bokap, dan akhirnya bokap gue jadi lebih strict gitu. Kalau misalnya gue bilang, "Pa mau ke sini," atau mau berangkat ke sini, ngapain? Nah itu akhirnya ditanyain, karena gue sudah berjanji ke diri sendiri untuk kalau keluar negeri itu harus ada kegiatan yang jelas gitu, nggak cuma traveling. Jadi kalau misalnya gue keluar negeri itu pasti belajar atau ibadah, dan kedepannya insya Allah akan begitu. Doain guys. Kak Dena, kenapa nggak kayak perempuan lain yang suka make up? Gue tuh sebenarnya suka make up. Cuman kalau untuk keluar-keluar gitu udah lumayan ngurangin sih, atau bahkan berhenti ya. Karena nggak butuh aja gitu. Kalau gue pribadi case-nya ya, karena emang gue kesehariannya ngapain sih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memang harus pakai make up, tapi gue nggak sih. Karena ya, I don't think so that I need it. Ada niatan bikin buku atau enggak? Terus di kolom komentar ya. Iya, sebenarnya kalau untuk buku itu gue ada banget sih, dan nulis buku atau launching buku ini adalah salah satu bucket list gue sebelum lulus kuliah sebenarnya, tapi sampai sekarang belum tercapai guys. Tapi ya doain aja semoga gue bisa nulis. Gimana bisa ngomong di halayak ramai Kak? Aku gugup gitu Kak kalau misalnya lagi di depan banyak orang. Oke, gue sebenarnya tuh tipikal orang yang gugup juga untuk ngobrol depan orang. Cuman mungkin karena dibiasakan jadinya gak kelihatan lagi, atau mungkin kadang masih kelihatan ya, cuman gak kayak menonjol gitu kegugupannya. Tapi gak bisa dipungkiri bahwasanya emang masih gugup juga gitu. Dan gimana caranya supaya gak gugup itu adalah membiasakan. Jadi kayak kan kita punya banyak limitations gitu, kita punya banyak banget kekurangan. Dan ketika kita bisa nge-explore untuk melewati batas kekurangan kita itu, kita harus push ourselves gitu loh. Jadi waktu itu memang gue push myself, dan akhirnya kebiasa deh. Jadi memang ya dibiasakan. Gimana cara Kak Dena nanggepin orang yang sebar keburukan kita di sosmed Kak? Well, kalau masalah ini sih sebenarnya ya ini menunjukkan kualitas dari orang tersebut ya. Banyak orang yang sudah hebat gitu, sudah keren dan hidupnya penuh makna gitu kalau misalnya kita lihat, tapi mereka memang lebih banyak memikirkan kehidupannya sendiri. Maksudnya tuh kalau untuk kekurangan ya lebih mikirin dirinya sendiri, dan itu yang membuat orang tuh terus bertumbuh. Nah kalau misalnya ada orang lain yang nyebarin keburukan kita, ya udah, it shows their qualities. Bahwasanya ya kualitas mereka itu sebatas ngurusin orang lain, atau mungkin ada kedewasaan yang belum mereka dapatkan. Jadi ya sudah, biarin aja, kita fokus sama kekurangan diri kita aja, dan kita fokus aja sama self improvement kita, yang nantinya kita jadi nggak ngurusin orang lain gitu ke hal-hal yang buruk ya. Beda sama kalau misalnya kita criticize orang karena kita harus menyampaikan ide dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk nyebar keburukan ya berarti kualitas orang tersebut ya sebatas itu. Kakak sebenarnya aktris, selebgram, penulis, atau siapa ya? Aktris, gue sebenarnya nggak main film.
Selebgram, gue di Instagram gak nyeleb gitu. Penulis gak juga sih. Gue siapa ya? Kak Dena, apa yang membuat kakak bisa punya prinsip hidup minimalis? Oke, ini banyak ditanyakan sama orang-orang sih. Karena gue sering menggemakan minimalism gitu. Dan yang membuat gue punya atau mulai menanamkan prinsip minimalism itu adalah pertama waktu itu gue ke-push sama keadaan gitu, dimana gue waktu itu mulai ngerantau dan di situ mulai harus ngatur keuangan sendiri, terus juga mulai harus ngatur banyak hal deh, mulai dari keuangan, emosional dan lain-lainnya. Dan dari situ akhirnya mulai bisa memetakan, oh iya ternyata gue cuman harus memenuhi yang gue butuhkan kok, gue nggak perlu terlalu menghambur-hamburkan yang nggak gue butuhin gitu, gue nggak perlu mengasupi diri dengan hal-hal yang sekiranya nggak perlu. Jadi ya di situ mulai kebentuk gitu. Cuman kalau untuk sekarang ya sebenarnya nggak se-perfect itu sih. Gue nggak bisa mengklaim diri gue minimalis tok gitu. Cuman sampai sekarang masih belajar sih, doain ya. Oh iya, BTW gue juga disupport sih sama bokap untuk punya way of thinkingnya minimalis, ini konsep minimalis, karena bokap gue juga seorang minimalis. Oke, ngobrol-ngobrol soal minimalism, jadi banyak juga teman-teman yang tanya gitu, Kak punya baju berapa sih? Nah ini tuh sebenarnya gue bingung ya, gue tuh nggak ngitung baju gue, tapi kayak gue tuh nggak ngikutin 100% dengan rumusan-rumusan minimalis di luar sana sih. Cuman rumusan gue adalah hidup seperlunya aja gitu. Jadi di closet gue atau di lemari gue itu isinya baju-baju yang memang dibutuhkan. Jadi nggak ada baju yang nggak kepake gitu. Ya udah sebatas gitu aja. Jadi nggak ngitung piecesnya berapa gitu. Kak, kenapa suka sama warna hitam? Apa makna warna hitam buat Kak Dena? Untuk makna, sebenarnya warna hitam itu nggak punya makna yang gimana-gimana buat gue, cuman ya spesial aja karena ketika gue ngeliat warna hitam, oh my god it's so me gitu aja sih. Jadi ya akhirnya gue suka, dan memang warna hitam tuh masuk kemana aja, terus simple, bisa di-combine dengan apa aja, jadi ya it's my color. Kak maaf mau tanya, Kak Dena jarang makan nasi ya? Soalnya saya lihat story kakak sayur dan buah. Makan nasi hampir setiap hari guys, cuman gue tuh belakangan ini makan nasi merah terus sih. Dan memang gue sama laki gue lagi belajar untuk hidup sehat, untuk makan pola makan sehat gitu. Dan ya udah sering makan buah sama sayur belakangan ini, tapi gak total move on dari nasi sih, kita makan nasi kok. Apa makna kepopuleritasan bagi kakak? Popularity buat gue, popularitas itu perlu nggak perlu, tergantung apa yang mau kita tuju gitu. Jadi kayak popularitas tuh menurut gue bukan suatu tujuan yang harus dicapai, karena kalau di gue pribadi ya, ini term hidup gue, popularitas ini hanya menjadi milestones yang dimana ini tuh bisa membawa gue ke tujuan yang berikutnya gitu. Jadi bukan tujuan, dan penting nggak penting tergantung gimana pemetaan tujuan hidup kalian. Sekarang gue mau ngobrolin tentang studi nih. Tapi gak sekarang banget sih. See you ya di video selanjutnya. Thank you.